Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 4. Perkawinan Setan. Bab 10. Dua pelayan wanita datang sambil membawakan 4 kelapa muda. Setelah meletakkan buah segar itu di atas meja, keduanya pamit dengan penuh kesopanan. Tuan Satria, mohon maaf jika tidak sesuai dengan seleramu. Saya harap kamu masih dapat menikmatinya, kata Wulan Ayu sembari tersenyum. Satria mengibaskan tangan, Nona Wulan, apanya yang tak sesuai selera? Semua yang kamu sajikan adalah hidangan kesukaanku, hahaha. Wulan Ayu mengangguk sekali dan kembali bertanya, kalau boleh tahu, siapa gadis cantik dan anak kecil yang bersamamu ini? Satria yang sudah menggulung lengan baju menjawab, gadis ini Galuh. Dan bocah itu adalah Anwar, kata sang pemuda dengan wajah cuek. Galuh yang melihat cara Satria memperkenalkannya jadi agak mengernyit, namun sekejap kemudian wajahnya tersenyum, dan mengangguk kecil pada Wulan Ayu. Meski sesaat, Wulan Ayu dapat melihat perubahan ekspresi Galuh tadi. Diam-diam, gadis dari lembah harimau ini memiliki kesimpulannya sendiri. Wulan Ayu kemudian melirik pada Satria yang tengah asyik menyantap makanan dengan cuek. Di dalam hatinya, Wulan Ayu membatin, harus diakui, meski mata duitan, pemuda ini sangat kuat dan juga tampan. Sikapnya penuh kepedulian dan penyayang. Hal ini akan membuat banyak orang jadi salah paham dengannya. Lalu Wulan Ayu kembali melirik pada Galuh. Jelas, gadis dari lembah harimau ini dapat melihat bahwa Galuh tampak sedikit tak nyaman dengan kehadirannya. Seberkas kilat tiba-tiba melintas di bola mata Wulan Ayu. Gadis ini pun mengulum senyum tipis dan berkata, Tuan Satria, setelah makan, apakah kamu ada kesibukan? Jika tidak ada, maukah Tuan pergi bersama saya ke suatu tempat? Satria menelan makanannya dan menjawab, sebetulnya aku ada janji untuk bertemu dengan seorang kawan. Oh, jadi begitu, kata Wulan Ayu agak kecewa. Namun Satria buru-buru berkata, tapi kawanku itu laki-laki, jadi dia bisa menunggu. Apalagi Nona Wulan Ayu yang mengajak, mana mungkin aku menolak. Hahaha. Mendengar ini, Wulan Ayu tersenyum dan menjawab dengan nada bercanda, Tuan Satria, kamu akan menelantarkan kawanmu itu, dan memilih untuk pergi bersamaku, apa tak takut dikatai orang sebagai tak setia kawan? Satria mengangkat tangan dan berkata, Nona Wulan, buat apa memikirkan cibiran orang? Hidupmu akan repot kalau harus memperhatikan tanggapan semua orang. Wulan Ayu hanya tersenyum mendengar jawaban-jawaban Satria. Anwar yang sejak awal sudah langsung makan tak mengerti apa yang terjadi. Namun, ia sempat mendengar kalimat terakhir Satria lantas menimpali. Oh iya, itu benar, kakak benar, memang mantaplah. Satria menoleh dan bertanya, Anwar, apanya yang benar dan mantap? Anwar tertegun sesaat baru menjawab, apalagi? Kalian sedang membahas hidangan ini kan? Satria dan Wulan Ayu meledak dalam tawa mendengar jawaban Anwar. Bahkan, Wulan Ayu hampir terpingkal. Hanya Galuh yang cuma tersenyum tipis. Melihat keakraban antara Satria dan Wulan Ayu, entah kenapa Galuh merasa bahwa lidahnya jadi agak bermasalah. Semua masakan terasa hambar. Wulan Ayu melirik pada Galuh sekilas. Melihat bahwa gadis cantik di hadapannya ini agak tertekan, Wulan Ayu menghela napas panjang dan diam-diam menggeleng. 3 pembakaran dupa kemudian, ritual makan siang pun selesai. Wulan Ayu pamit pergi karena masih ada yang perlu dikerjakan. Adapun untuk masalah kamar penginapan, dengan pengaturan gadis dari lembah harimau itu, Satria dan rombongan bahkan dibebaskan dari uang sewa. Kakak, bagaimana kamu mengenal gadis tadi? Tanya Galuh yang berjalan di sisi Satria menuju ke kamar penginapan. Satria terlihat agak berpikir lalu menjawab, pada awalnya, aku dan Nona Wulan berada di kubu yang berseberangan. Namun,
Antara kami berdua tak ada dendam lama. Jadi, dengan sedikit kompromi, kami menjadi sahabat. Aku pernah membantunya dalam suatu hal, dan dia juga pernah membantuku untuk mengurus sesuatu. Jadi begitulah, tandas sang pemuda sambil mengangkat bahu. Mendengar ini, Galuh mengernyitkan kening sekilas lalu berkata, dari lawan menjadi kawan. Ternyata hal seperti itu betulan ada. Satria mengangguk. Tentu saja ada. Nona Wulan adalah gadis yang baik. Kau harus belajar banyak darinya. Dia juga sudah mentraktir kita makan tadi. Itulah kenapa aku langsung setuju saat dia hendak mengajakku besok pagi. Kurasa, ada sesuatu yang ia butuh bantuanku untuk menyelesaikannya. Langkah Galuh terhenti, dengan mata terbelalak, gadis ini bertanya, Busyat. Jangan bilang kalau kakak langsung setuju untuk pergi dengannya itu semata-mata karena ditraktir makan. Satria menoleh dan mengangkat bahu, memangnya kenapa lagi? Galuh bingung apakah harus tertawa atau menangis. Tapi jawaban Satria ini membuat suasana hatinya menjadi lebih baik, meskipun pada saat yang sama, ia juga merasa kasihan pada Nona Wulan Ayu tadi. Waktu berjalan dengan cepat, petang telah berganti malam. Keadaan di penginapan bintang jatuh ramai seperti biasa. Para pelanggan terlihat memenuhi beberapa tempat, ada yang asyik menonton pertunjukan musik, ada yang mengobrol di restoran, dan ada pula yang hanya duduk-duduk di teras belakang, sambil menikmati suasana malam. Di salah satu sudut, terlihat dua orang pemuda yang sedang duduk bersisian. Keduanya berwajah tampan, yang satu terlihat seperti orang kaya dan bangsawan, sedangkan yang satu lagi terlihat seperti orang biasa saja. Siapa lagi kalau bukan Baskara dan Satria? Baskara memulai pembicaraan, Satria, aku sudah memulai penyelidikan seperti yang kau perintahkan. Hasilnya ternyata persis seperti yang kau perkirakan. Satria mengangkat alisnya, benarkah? Kalau begitu, ceritakan detailnya padaku. Baskara mengangguk, pertama, Artapura adalah wilayah yang berdiri sendiri, tidak masuk dalam pemerintahan Lodaya ataupun Sulihmati. Di sini, kedudukan politik yang tertinggi dijabat oleh seseorang yang dikenal sebagai Adipati Yuda. Menurut informasi yang kuterima, Adipati Yuda ini adalah seorang ahli bela diri yang tinggi. Mengenai asal-usul ataupun latar belakangnya, tak ada yang mengetahui. Satria mengangguk dan mencatat berita ini dalam hati. Kemudian, Baskara melanjutkan, di Artapura ada 3 kekuatan besar yang saling menyeimbangkan, yaitu, Aula Darah, Teratai Air, dan Istana Bayangan. Satria mengernyitkan kening, ketiga kekuatan besar ini, ditambah dengan pihak Adipati Yuda, sepertinya tugas untuk merebut tambang emas ini sama sekali tidak mudah. Baskara mengangguk, benar, aku sudah mengawasi tempat ini dan mengumpulkan banyak informasi. Ketiga kekuatan ini saling berebut pengaruh, dan tak jarang, mereka terlihat bentrokan. Jika kita ingin mengambil alih tambang, maka tidak ada cara lain, kita harus menyusup. Satria menyipitkan mata, menyusup. Aku punya ide. Apa itu? Tanya Baskara tak sabar. Satria tersenyum, aku harus bicara dengan Prawira dan Nona Wulan Ayu terlebih dahulu. Masih ada yang harus kupastikan. Nanti sebelum bergerak, aku pasti akan memberi taumu. Baskara mengangkat bahu, baiklah, semua terserah padamu saja. Kaulah bosnya di sini. Satria menepuk pundak Baskara, pangkatku memang lebih tinggi darimu. Tapi bagiku, kau adalah rekan seperjuangan. Keduanya masih berbincang untuk beberapa lama, hingga saat malam telah semakin larut, keduanya berpisah untuk beristirahat. Matahari pagi bersinar seperti biasa. Cahaya kuning redup mulai menyeruak dari langit, mengambil celah-celah kosong dari tebalnya kabut pagi, dan akhirnya sampai menerpa bumi. Pagi-pagi sekali, Gading terlihat telah berpakaian rapi. Ia mengambil sesuatu dari bawah lemari dan memasukkannya ke dalam baju. Kak Gading, apa kau tidak ingin memikirkannya lagi? Tiba-tiba suara seorang gadis terdengar dari belakang.
Gading masih menyiapkan beberapa perbekalan. Tanpa menoleh, pemuda ini berkata, "Puspa, tak ada jalan lain. Aku tak mungkin melakukan duel darah melawanmu. Kau sendiri sudah tahu aturannya, meski tak membunuh pihak yang kalah, tapi pemenang harus menghancurkan nadi esensi tenaga dalam lawan. Dalam banyak kasus, orang yang kalah akan berakhir tragis sebagai orang cacat seumur hidup. Mana mungkin aku tega melakukan itu padamu. Kau adalah satu-satunya keluarga dekatku yang tersisa." Puspa menjawab dengan nyalang, "Aku tak keberatan menjadi orang cacat, asalkan kau selamat. Kenapa terlalu memikirkan aku?" Gading membalikkan badan dan menatap lembut pada adik kembarnya ini. "Karena kau adikku," jawab Gading sambil berlalu menuju pintu. Puspa setengah berlari menyusul Gading. Ia memeluk sang pemuda dari belakang dan berkata dengan lirih, "Berjanjilah bahwa kakak akan kembali." Gading tersenyum lebar, sambil mengusap kepala Puspa. Pemuda ini berkata, "Percayalah padaku, ayah berhasil melewati ujian ini, maka aku juga pasti bisa. Jika dibandingkan dengan ayah, pada usia beliau yang sama denganku saat ini, tingkat kemampuanku sudah lebih tinggi darinya. Jadi aku pasti kembali." Puspa masih hendak mengatakan sesuatu, namun pada saat ini satu suara terdengar dari luar pagar. "Gading benar Puspa, kau jangan terlalu khawatir. Jika dibandingkan dengan ayah kalian saat muda dulu, Gading sudah satu tingkat lebih tinggi." Gading dan Puspa sama-sama menoleh ke sumber suara. Barulah pada saat ini keduanya melihat sosok yang tadi bicara. "Tuan Dala Angker, apa yang membawamu ke sini?" tanya Gading dan Puspa hampir berbarengan. Dala Angker tertawa lebar, "Apalagi? Tentu saja untuk menjemputmu. Ketua Barasoka sangat mengkhawatirkan dirimu, jadi secara pribadi beliau memintaku untuk mengantarkan hingga ke kaki gunung." Mendengar ini, Gading dan Puspa sama-sama merasa hangat di hati mereka. Barasoka sebagai paman ternyata sangat memperhatikan para keponakannya ini. "Baiklah Tuan Dala Angker, mari kita berangkat," ujar Gading dengan mantap. Dala Angker mengangguk dan langsung berbalik guna memimpin jalan. Di belakangnya, Gading terlihat mengikuti dengan langkah tegap. Sementara itu Puspa terus memandangi kepergian kakak kembarnya itu dengan tatapan rumit. Entah kenapa, meski telah mendapat jaminan bantuan dari Dala Angker, tapi hati Puspa masih terasa tak tenang. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, akhirnya Gading sampai ke tujuan. Di depan sana, terlihat satu gunung yang berdiri dengan megah dan angkuh. Yang aneh adalah, meskipun saat ini tengah hari, nuansa yang meliputi gunung itu adalah kesuraman dan kegelapan. "Gading, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Kau tinggal masuk melalui gerbang yang ada di depan, lalu boleh kembali paling lambat 7 hari kemudian," Dala Angker menjelaskan. "Aku mengerti, Tuan Dala," jawab Gading singkat. "Kalau begitu berhati-hatilah. Kau adalah generasi penerus Arka yang langka. Semoga berhasil," kata Dala Angker sambil menepuk pundak Gading. Gading tersenyum dan segera melesat. Cepat sekali, hanya dalam waktu satu tarikan napas, bayangan telah sampai di mulut gerbang, lalu masuk ke dalam. Dala Angker mengantarkan kepergian Gading dengan senyuman di bibirnya. Namun, seiring dengan telah menghilangnya bayangan Gading, senyum Dala Angker berubah menjadi sebuah kesinisan. Ia masih berdiri mematung beberapa saat. Setelah menghabiskan sekitar setengah pembakaran dupa, Dala Angker mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Ternyata itu adalah sebuah peluit dari bambu. Dala Angker langung meniup 3 kali dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, dari arah seberang, terdengar suara peluit 3 kali. Setelah mendengar pihak lain membalas, Dala Angker pun langsung berbalik dan pergi. Sinar matahari menyeruak tipis-tipis di antara lebatnya dedaunan pohon hutan. Meski saat ini sudah tengah hari, nuansa di hutan tempat Gading berada tampak suram dan kelam. Tempat ini lebih kusam dari yang kubayangkan. Batin Gading di dalam hati. Baiklah,
Untuk mendapatkan mustika Raja Naga, aku harus mampu mendaki sampai puncak gunung. Dari yang pernah kudengar, akan ada banyak sekali mara bahaya, jadi aku harus sangat berhati-hati. Untuk sesaat, Gading terlihat memperhatikan area sekitar. Setelah menarik napas panjang satu kali, ia menarik pedangnya keluar. Sret! Siapa sangka, aku baru saja masuk, tapi sudah mendapat sambutan yang hangat, ujar Gading sambil menyeringai penuh selera. Pada saat ini, dari balik rerimbunan semak belukar, menyeruak bayangan-bayangan hitam. Setelah keluar, Gading dapat melihat bahwa yang datang ini adalah sekawanan babi hutan. Tidak seperti babi hutan biasa, babi hutan di Gunung Larangan ini memiliki badan sebesar sapi, dengan taring yang menjulang dan bulu lebat di punggung seperti ijuk. Mata para babi hutan ini berwarna merah, seakan selalu menyiratkan amarah. Yang paling mengkhawatirkan adalah karena dari mulut mereka juga menumpuk busa-busa berwarna putih, yang mengandung racun pelumpuh saraf. Jika babi hutan seperti ini menggigit seekor rusa, maka dalam waktu 15 tarikan nafas, meski tak mati, rusa itu akan mengalami kelumpuhan. Dan pada saat itulah para ini akan memangsa korban mereka hidup-hidup. Yang pertama menemuiku adalah babi setan pemangsa. Bukankah ini terlalu meremehkanku? Cibir Gading sambil memasang kuda-kuda. Para babi ini sontak mengeluarkan suara amukan. Hidung mereka mendengus kasar, lalu seperti ada yang memberi komando, semuanya serentak berlari ke depan, menyerbu ke arah Gading. Derap suara lari babi tak ubahnya gemuruh di siang bolong. Beruntung di hutan ini tak ada pasir, jika ada, pastilah debunya sudah mengepul beterbangan. Dengan penuh hasrat, para babi itu menyerbu dengan suara memekik kasar. Nada dan suara yang mereka keluarkan terasa mengganggu telinga. Belum lagi, mulut mereka yang penuh busa terbuka lebar, seakan siap untuk mencabik Gading hingga tak tersisa. Gading memegang pedangnya dengan tangan kanan. Kawanan babi itu semakin mendekat. Saat jarak antara mereka tinggal setengah tombak, Gading bergumam. Tebasan kilat darah. Lalu ia melesat ke udara dengan enteng, dan sambil bersalto ia menebas ke bawah sebanyak 5 kali. Tebasan berurut yang dilepaskan Gading sangat cepat. Hingga pada saat tebasan kelima dilepaskan, pedang di tangannya telah tersarung kembali. Gading mendarat 3 tombak di belakang kawanan babi itu. Tanpa menoleh ke belakang, pemuda ini segera berlari, menyusuri jalanan terjal yang berbatu, mulai mendaki ke atas. Sementara itu, di belakang sana, para babi yang tadi tengah berlari penuh nafsu tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, para babi ini seperti kehilangan arah dan kebingungan. Lalu setelah 2 tarikan napas, dari mulut mereka mulai terdengar suara seperti mengorok, dan tubuh mereka jatuh bergelimpangan dengan keadaan penuh luka. Roda waktu terus berjalan, sang Raja Siang telah lama tergelincir meninggalkan ubun-ubun langit. Di Gunung Larangan, satu bayangan berwarna merah terus berkelebat, berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Sambil melompat, bayangan merah ini sesekali menebas ke kiri dan kanan. Sialan, tak kusangka melawan para babun ini akan sangat merepotkan. Bayangan merah ini tak lain adalah Gading. Ia sedang berpijak di atas satu dahan pohon dan menatap dengan tajam ke arah depan. Wajah pemuda tampan ini sudah mulai dibuliri keringat. Beberapa bagian tubuhnya juga memiliki luka sayatan. Pada beberapa bagian, meskipun tak lebar, tapi darahnya masih sedikit merembes. 10 napas kemudian, suara bising penuh teriakan tak beraturan terdengar dari depan. Gading memicingkan mata dan menarik napas panjang. Lalu pemuda ini melompat turun dan mendarat di atas sebuah tanah yang lapang. Di sana, ia menancapkan pedang dan memasang kuda-kuda tertentu. Tiba-tiba saja, seluruh tubuh sang pemuda diliputi pendar cahaya berwarna merah. Urat-urat di kening dan lehernya bertonjolan. Gading menggerakkan kedua tangannya membentuk pola tertentu lalu menggeram. Kutukan darah. Seiring itu, dari setiap luka tubuhnya merembes keluar bergumpal-gumpal darah. Anehnya,
darah-darah itu tampak menggeliat, mirip seperti lintah, dan melayang di udara. Kemudian, buntalan-buntalan darah itu memisahkan diri, membentuk butiran-butiran sebesar biji semangka dan berputar-putar dengan liar, mengeluarkan suara berdengung, layaknya ratusan lebah. Pada saat ini, suara bising dan teriakan yang tadi ada di depan telah menampakkan sumbernya. Terlihat, ratusan monyet babun dengan wajah merah datang secara bergerombol. Gerombolan babun ini berteriak-teriak dan melompat-lompat secara liar. Mata mereka terlihat nyalang, dan mulut mereka terbuka, menampilkan deretan gigi yang besar dan runcing. Sekilas, penampilan para babun ini mirip dengan babun biasa. Namun ada satu perbedaan besar, yaitu para babun ini masing-masing membawa semacam tombak dan belati yang terbuat dari bambu, batu, ataupun tulang tajam. Gading menyeringai saat melihat kawanan babun ini mulai mendekat. Siapa sangka, ternyata kalian memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengenal senjata dan seni berkelahi. Kawanan babun ini menggeram dan mulai berjalan melingkar. Jelas, mereka tampaknya ingin mengepung Gading dari semua sisi. "Majulah!" teriak Gading penuh tekad. Seakan dikomando, para babun itu bergerak bersama, melompat dan menerjang ke arah Gading. Tak ingin menjadi sasaran empuk, Gading menghentakkan kaki kanan, lalu memutar badan dan menghempaskan kedua tangannya secara bersamaan. Butiran-butiran darah yang tadi bergetar liar sontak bergerak, dan tersebar ke segala penjuru. Seakan memiliki mata, satu butir darah pasti akan menyambar seekor babun. Hewan-hewan ganas yang kebanyakan masih melompat di udara itu langsung terkena serangan Gading. Tubuh-tubuh babun berjatuhan laksana durian runtuh, sedangkan darah mereka bercucuran dari atas laksana hujan deras. Tak perlu waktu lama, hanya dalam 5 tarikan napas, ratusan mayat babun telah bergelimpangan di atas tanah. Hanya ada puluhan babun yang selamat. Namun, melihat pembantaian ini, para babun yang tersisa langsung kehilangan ambisi dan melarikan diri. Gading berdiri dengan kokoh sambil menatap sekeliling. Setelah memastikan bahwa keadaan telah aman, ia mencabut pedangnya dan mengusap wajahnya yang diselimuti darah. "Sial, wajah dan tubuhku jadi kotor semua," maki Gading kesal. Namun, saat ia mengusap darah dari wajahnya, matanya menangkap sesuatu. Ia memperhatikan telapak tangannya yang berlumuran darah dan mencium sebentar. Sekejap kemudian, ada kilatan yang melintas di mata sang pemuda. Ia memandang ke arah langit di atas hutan yang telah menguning menjadi senja. Ada beberapa hal yang terlintas di benaknya. Namun, pemuda ini malah menggelengkan kepala dan tersenyum penuh arti. Bersambung.